Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda. Pembelajaran 4. Perhatikan gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ketika gelas diisi es, gelas menjadi dingin. Udara yang ada di sekeliling gelas mengandung uap air. Ketika gelas diisi es, gelas menjadi dingin. Udara yang bersentuhan dengan gelas dingin ini akan turun suhunya. Uap air yang ada di udara pun ikut mendingin. Jika suhunya sudah cukup dingin, uap air ini akan mengembun, membentuk tetes-tetes air di bagian luar gelas. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada 2 contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Perhatikan. Ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah, kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka perubahan menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Akan tetapi, tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Apakah kamu telah memahami arti kata berikut? Proses memiliki arti kata urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait. Embun adalah uap air yang mengalami proses pengembunan, yaitu proses berubahnya gas menjadi cair. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Uap adalah titik-titik dari benda cair, contohnya air di udara. Coba perhatikan video percobaan proses mengembun. Alat dan bahan. 1. Siapkan gelas berisi air panas atau hangat. 2. Tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. 3. Biarkan 1-2 menit. 4. Bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Dari video tersebut,
dapat disimpulkan air panas mengalami penguapan sehingga terbentuk uap air. Uap air menempel di tutup gelas sehingga membentuk titik-titik air karena mengalami proses pengembunan. Pada saat tutup gelas dibuka, ada titik air yang menempel. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun sehari-hari adalah titik-titik embun di pagi hari. Butiran air di bagian luar gelas yang berisi es. Gumpalan awan yang kemudian berubah menjadi hujan. Kaca dalam mobil yang menjadi basah saat hujan. Penutup cangkir menjadi basah karena uap minuman. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Apa saja tugas-tugasnya? Tugas petugas kebersihan adalah mengurus dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan berumput. Permainan sepak bola dimainkan oleh 11 orang. 1 orang pemain berperan sebagai penjaga gawang. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar teknik menendang bola. Sekarang, coba kamu amati permainan tembaklah aku, yaitu dengan berbaris membentuk lingkaran, 2 orang siswa berada di tengah lingkaran. Siswa yang membentuk lingkaran berlari searah atau berlawanan arah jarum jam. Siswa yang berada di tengah berusaha menembak atau menendang bola. Tendangan bola diarahkan ke siswa yang berlari. Siswa yang terkena bola pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah dan ganti berjaga di tengah lingkaran. Gunakan bola plastik untuk permainan ini. Coba perhatikan video menendang bola berikut. Cara menendang bola menggunakan kaki bagian luar adalah: sikap awal tubuh adalah berdiri menghadap ke arah bola. Kaki kiri atau yang menumpu tubuh diletakkan di samping bola yang akan ditendang. Kedua tangan dirilekkan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kaki kanan atau yang digunakan untuk menendang bola sedikit berputar ke dalam. Pandangan mata ke arah bola. Ayunkan kaki yang digunakan untuk menendang bola ke arah depan. Kaki bagian luar disentuhkan atau dikenakan pada bola. Kemudian, geser atau condongkan berat badan ke bagian depan tubuh.